Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nasria Putri Simamara dengan NIM 2024-10-10-2034. Ini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 yaitu eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Langsung ke soalnya, itu jelaskan makna set, jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Jadi, dataset ini merupakan kumpulan ataupun himpunan data yang digunakan dalam data mining yang menyatakan sebuah entitas. Dataset ini terdiri atas kelas dan atribut. Nah, kemudian data training. Data training merupakan data yang digunakan sebagai training model. Sedangkan data testing merupakan data yang digunakan sebagai testing model, sebagai simulasi penggunaan model pada dunia nyata. Nah, yang kedua yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, pertama itu ada agregasi, sampling, binarisasi, diskretisasi, pengurangan dimensi, dan pemilihan fitur. Nah, yang pertama itu agregasi. Agregasi ini merupakan penggabungan objek ke dalam suatu objek tunggal. Sampling yaitu pemilihan objek data yang akan dianalisis. Binarisasi merupakan transformasi data dari tipe data yang kontinu diskret menjadi tipe binar. Kemudian diskretisasi yaitu transformasi data dari tipe kontinu ke diskret. Kemudian pengurangan dimensi merupakan mengurangi jumlah waktu dan memori yang dibutuhkan, membuat data lebih mudah divisualisasi, dan membantu mengurangi fitur-fitur yang tidak relevan, mengurangi gangguan atau draw. Kemudian pemilihan fitur atau feature subset selection merupakan proses pencairan terhadap semua kemungkinan subset fitur dengan menghilangkan fitur yang redundan, menghilangkan fitur-fitur yang tidak mengandung informasi yang berguna untuk pekerjaan data mining. Yang ketiga yaitu jelaskan makna dataset, makna dataset iris, jelaskan pula kelas dataset iris. Nah, di sini ada atributnya itu petal width, petal length, sepal width, sepal length, dan kelasnya itu ada species name. Jadi ini merupakan atribut dari bunga ya, bagian bunga, bagian sepal, dan petal. Ada panjang petal, ada lebar petal, panjang petal, lebar sepal, dan panjang sepal. Nah, berarti di sini bisa kita lihat apabila ada suatu bunga yang petal width-nya ini 0,2, petal length-nya 1,4, sepal width-nya 3,5, dan sepal length-nya 5,1, berarti dia itu termasuk setosa. Nah, begitu juga ke bawah, ada juga dia virginica. Berarti sama seperti tadi, apabila ada data seperti ini, berarti dia termasuk virginica. Dan untuk versi color dan untuk unknown. Kemudian soal yang keempat, masukkan data iris sebagai array 2 dimensi dinamik. Misalkan setiap kelas di array yang berbeda. Setosa, versi color, virginica, dan unknown. Nah, yang pertama kita import NumPy ASNP. Nah, kemudian kita import, kita definisikan dia dalam array.
untuk setosa. Karena dia 2 dimensi, berarti ininya 1, 2. Nah, kita jalankan. Ini dia tadi ada 2 dimensi. Sama Versicolor juga kita jalankan. Sama 2 dimensi, dan Virginica juga 2 dimensi dan 6. Ya. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu buatlah scatter plot menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berarti ini merah untuk setosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Yang pertama itu sepal length dan petal width. Berarti untuk masing-masing setosa, Versicolor, Virginica, dan unknown kita ambil dia sepal length dan petal width-nya sesuai dataset yang ada di sini tadi. Ini. Kemudian kita jalankan. Nah, ini yang pertama kita import dulu untuk membuat plotnya. Kita import matplotlib.pyplot splt. Kemudian import numpy juga. Dan di sini kita ambil dia karena dia itu sepal length dan petal width, kita ambil indeksnya dari yang ketiga dan yang pertama. Nah, terlihat ini dia hasilnya. Setelah kita gabungkan dia, kita tuangkan dia ke dalam scatter plot. Kemudian yang B ini sepal width dan petal length. Sepal width dan petal length. Jadi kita ambil dia dari 2 sampai 3, berarti 2 3 ini 1 sampai 2 berarti 2. Nah, kita lihat. Kemudian untuk yang C itu sepal width dan petal width. Nah, seperti ini. Yang D juga dia sepal length dan petal length. Jadi dia dari yang 3 dan 2. Lihat seperti ini. Kemudian soal yang selanjutnya, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap plot. Nah, dari setiap pengelompokan scatter plot, ini kan yang pertama itu sepal length dan width. Dimana berarti data ini dikelompokkan dia berdasarkan sepal length dan width-nya. Nah, di sini yang kita lihat untuk setosa yang berwarna merah, dia itu cenderung sendiri, cenderung terlihat, namun dia agak berdempetan dengan yang warna kuning yaitu unknown. Jadi kemungkinan ini merah. Ini juga dia lumayan terlihat, namun agak sama juga dia agak bergabung dengan yang yellow atau yang unknown. Nah, untuk yang B, nah di sini datanya itu lumayan bergerombol dan agak bertindihan, namun masih terlihat di sini mana yang setosa, mana yang Versicolor, mana yang Virginica. Tapi di sini juga unknown-nya ini masih bercampur antara setosa, Virginica, dan Versicolor. Untuk yang petal width dan sepal width, ini lumayan terlihat, cuma ada beberapa yang saling bertindihan, namun
Ini lumayan terlihat untuk setosanya. Untuk virginica juga lumayan terlihat yang warna biru. Kemudian petaleng dan sepaleng. Sebenarnya ini lumayan terlihat juga, tapi ini untuk yang hijau, yang versi color dia terlihat jelas ya. Namun ini yang setosa dia berhimpit dengan unknown. Jadi menurut saya yang paling baik di sini untuk mengklasifikasikan datanya itu mungkin kita bisa gunakan petaleng ini. Kemudian ini juga bisa Fluid dan sepaleng juga bisa. Ini juga bagus ya. Agak bertindih, Fluid dan sepaleng juga bisa kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana perhatikan data berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Unknown kan tidak diketahui. Dia itu jenis apa. Mungkin kita bisa lihat berdasarkan yang berdempet. Ini misalnya, mungkin dia ini di sini dia lebih berdempet dengan setosa. Mungkin dia adalah setosa. Nah ini juga kemungkinan dia di sini itu atau bisa juga dengan yang hijau versi color. Kemudian yang selanjutnya adalah paralel koordinat plot dari data yang setosa, versi color dan virginica. Untuk membuat koordinat plot itu di sini kita gabungkan dia antara namanya ya, petalwidth, petaleng, sepalwidth, sepaleng. Ini kita ambil, ini kita sesuaikan dengan panjang dari setosa karena dia yang paling panjang. Kemudian kan warna untuk setosa itu merah, virginica green, dan versi color blue. Kan terlihat seperti ini. Kemudian selanjutnya itu jelaskan bagaimana karakter pembentukan setiap kelas dari scatter plot. Setiap koordinat plot mungkin ya. Karakternya ini menurut saya dia itu cenderung untuk yang right itu yang untuk setosa dia cenderung naik ya. Namun dia agak berhimpit. Yang paling baik saya lihat di sini itu adalah yang blue versi color. Dia lumayan cenderung positif, negatif, positif. Sama juga ini yang green, yang virginica. Dia juga lumayan terlihat baik. Oh, sudah selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.